Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Fansar Sanjani Wahid dengan NIM 210103547. Saya di sini akan mempresentasikan isi proposal bisnis saya. Nah, ini adalah laporan bisnis makanan saya, yaitu adalah Babanana. Nah, yang pertama ini adalah pendahuluan. Latar belakang kita itu buah pisang tergolong buah yang banyak ditanam di Indonesia dan tergolong buah banyak disukai oleh berbagai umur, mulai dari anak-anak sampai dewasa karena rasanya manis dan baik untuk pencernaan. Selain itu, kebutuhan masyarakat akan konsumsi yang semakin meningkat, harga jual yang ekonomis dengan rasa yang berkualitas menjadikan ide untuk membuat usaha. Yang contohnya Babanana ini. Yang di bawah ini adalah profil usaha. Babanana menawarkan produk pisang coklat lumer dengan berbagai varian rasa lainnya. Usaha yang kami dirikan ini berlokasi di Jalan Nurul Iman nomor 6A, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Konsep dari usaha kami adalah kantong aman, perut kenyang, dan hati senang. Jenis pisang yang digunakan untuk pembuatan pisang coklat lumer ialah jenis pisang uli dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, serta memperhatikan proses pembuatannya yang higienis sehingga menjaga kualitas produk dan menjamin kesehatan para konsumen. Dan di slide selanjutnya adalah produk. Produk kita itu pertama ada pasar dan pemasaran, yang kedua produk, yang ketiga manajemen dan organisasi, yang terakhir keuangan. Nah, yang di sini adalah pasar dan pemasaran. Target pemasaran kita tuh sudah merupakan kunci penting dalam proses pemasaran karena pemasaran akan berjalan dengan lancar apabila sudah mendapatkan target pasar yang kita inginkan. Karena lokasi usaha kami dekat dengan kampus, maka target pasar kami adalah mahasiswa dan masyarakat sekitar. Lokasi kami dekat dengan kampus, selain dari segi lokasi, harga yang kami taruhkan juga relatif murah dengan berkualitas dan kuantitas produk. Oleh karena itu, kami bertekad mengembangkan usaha pisang coklat lumer karena ditunjang dan banyaknya peluang dalam mengembangkan jenis usaha ini. Nah, kita itu promosi melakukan penjualan langsung seperti di warung-warung dengan dapat secara langsung mempromosikan banana yang akan dijual. Kita juga menjual melalui internet seperti Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan lain-lainnya. Nah, dan di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan dari produk kita itu bahan baku yang berkualitas, terjamin kebersihannya, harga terjangkau, bahan baku yang tidak terlalu mahal. Dan kelemahannya adalah pemasarannya belum meluas, varian rasanya yang kurang variatif. Peluang kita penjualan produk di situs online dan menambah varian rasa baru. Ancamannya kita bersaing dengan produk ternama dan yang terakhir produk yang mudah ditiru. Nah, ini adalah logo produk saya yang saya buat. Gimana sih cara kita buatnya? Yang pertama kita harus siapkan alat dan bahan. Yang kedua lalu kupas pisang yang telah disediakan. Selanjutnya kita lelehkan coklat batangan dan parut keju dan bagi 4 pisang dan siapkan selembar kulit lumpia. Selanjutnya susun pisang di atas kulit lumpia lalu tambahkan coklat yang sudah dilelehkan dan parutan keju. Lipat pada sisi kanan kiri lalu gulung lalu oles ujungnya dengan air. Selanjutnya nyalakan kompor dan panaskan minyak lalu goreng pisang coklat hingga berwarna kecoklatan. Yang terakhir angkat, tiriskan dan lakukan proses pengemasan dengan mika plastik dan logo perusahaan. Bahan-bahan yang kita perlukan itu yang pertama 1 sisir buah pisang uli matang, 1 bungkus kulit lumpia, 1 pack coklat batang, 1 kotak keju dan minyak secukupnya. Apa sih keunggulan produk kita? Keunggulan produk kita itu cemilannya berbahan dasar pisang ini memiliki keunggulan dapat mengenyangkan, dapat mengurangi kebosanan masyarakat dalam mengonsumsi cemilan berbahan dasar. Pisang tidak mengandung pengawet, warna, pemanis, buatan serta bahan kimia berbahan lainnya, sehingga produk ini merupakan cemilan yang nikmat jika dinikmati.
Nah, ini adalah struktur manajemen atau organisasi yang di sini yang pertama adalah CEO-nya Raisa Safitri, yang kedua manajemen keuangannya Zuldan Novantri, manajer pemasarannya itu Rafli Haikal, pegawai yang berisikan 2 orang, yaitu saya sendiri Akbar Fansa dengan teman saya Andika Andrian. Nah, ini adalah deskripsi pekerjaannya contohnya dari CEO, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan karyawan. CEO itu adalah kedudukan tertinggi di atas perusahaan, bertanggung jawab atas kinerja dan keberhasilan bisnis, yaitu membuat keputusan terkait perusahaan. Manajerial tingkat atas mengelola seluruh operasional dan sumber daya perusahaan, mengelola komunikasi antar dewan direksi. Yang kedua adalah manajer keuangan, yaitu manajer keuangan itu bertanggung jawab seputar keuangan perusahaan, mengelola perencanaan umum keuangan perusahaan, menjalankan roda perusahaan seefisien mungkin dan seefektif mungkin, dan bertanggung jawab dalam berbagai keputusan pembiayaan. Yang ketiga adalah manajer pemasaran. Manajer pemasaran itu bertanggung jawab atas pembuatan konsep penjualan seperti memimpin inisiasi promosi produk, memonitor pertumbuhan perusahaan, mencoba proses marketing baru, dan mengelola promosi penjualan produk. Yang terakhir itu adalah karyawan. Karyawan itu melaksanakan tugas dan arahan yang diberikan, bertanggung jawab pada hasil produksi, memaksimalkan kualitas dan kuantitas produk. Nah, sini adalah keuangan kita. Yang pertama itu adalah modal peralatan produksi. Yang pertama ini kita barang yang seperti kompor, tirisan atau saringan, wajan, kuas, capitan, tampah, pisau, stapler. Nah, kompor itu harga satuannya 350.000, yang kita perlukan hanya 1 unit. Dan yang kedua adalah tirisan atau saringan yang harga satuannya 25.000 dan kita butuh 2 unit. Yang ketiga adalah wajan yang harga satuannya 50.000 dan kita membutuhkan 2 unit juga. Yang keempat, kuas. Kuas itu harga satuannya 15.000 dan kita juga membutuhkan 2 unit. Yang kelima adalah capitan. Harga satuannya 15.000, banyak unitnya kita pesan 4. Yang keenam adalah tampah. Harga satuannya 10.000, kita memerlukan 3 unit. Yang ketujuh, pisau. Harga satuannya 10.000, yang kita perlukan 3 unit. Yang ke-8, stapler yang harga satuannya 12.000, yang kita butuhkan 3 unit. Dan jumlah dari yang kita pesan semua totalnya 686.000. Nah, di sini adalah modal bahan produksi. Kita harus memerlukan barang yang pertama itu pisang uli, coklat batang, keju, kulit lumpia, minyak, plastik mika, staples, gas, dan terakhir stiker. Pisang uli harga satuannya 15.000 dan kita perlukan 3 sisir, jumlahnya 45.000. Coklat batang harga satuannya 20.000, yang kita perlukan 3 kotak dengan jumlah 60.000. Keju harga satuannya 20.000 dan kita memesannya 3 unit atau 3 kotak yang jumlahnya 60.000 juga sama. Kulit lumpia harga satuannya 15.000 dan kita memesan sebanyak 6 bungkus yang kita jumlah harga 90.000. Minyak harga satuannya adalah 20.000 dan kita memerlukan 4 liter, sekitar jumlah 80.000. Yang keenam, plastik mika harga satuannya 15.000, banyaknya sekitar kita perlukan 6 lusin dan jumlahnya 90.000. Yang ketujuh adalah staples. Harga satuannya 3.000 dan kita memerlukan 5 kotak saja dan jumlahnya sekitar Rp15.000. Yang ke-8 adalah gas LPG, dan harga satuannya sekitar 20.000. Kita memerlukan hanya 1 buah saja dan jumlah 20.000. Yang terakhir stiker, harga satuannya 37.500, banyaknya kita pesan 3 lembar dan jumlahnya 37.500. Dan semua total dari modal bahan produksi yang kita pesan semua jumlahnya adalah 457.500. Dan di sebelah sini kanan adalah harga jual atau keuntungan yang ingin didapat atau berbuah.
Pertama, masukkan total harga modal bahan produksi yang bernilai 497.500 dibagi 240 buah plus atau ditambah 500 buah. Sama dengan 2.000 ditambah 500 buah, jadinya 2.500 per buah. Biaya produksi keuntungan atau per buah harga jual min HPP sama dengan 2.500 sampai 2.000. Biaya produksi sekitar 1.183.500 dan harga jualnya sekitar 500 perak saja. Jadi total semuanya 2.367 buah. Dan biaya produksinya sekitar 183.500 dan laba perharinya sekitar 75.000 dan kita memerlukan 16 hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pisang coklat Lumer akan berada pada titik impas bila menjual sebanyak 2.367 buah atau selama 16 hari. Oke, thank you. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.